Kalau kamu dengar tentang hidup minimalis, biasanya yang kebayang di otak kamu apa? Orang yang hidupnya dengan barang yang sedikit. Dengan begitu hidupnya jadi lebih ringan. Benar, tapi bagaimana dengan hati? Kadang yang bikin kita capek itu bukan hanya karena kebanyakan barang aja, tapi gara-gara kita juga seringkali kebanyakan baper. Segala jenis perasaan kita simpen. Kecewa sama orang lain, kata-kata orang lain mungkin yang menyakitkan, rasa bersalah, terus udah gitu semua deh perasaan-perasaan itu kita bawa terus. Itu menyebabkan kita jadi gampang capek hati. Karena itu kita perlu belajar bareng-bareng nih soal emotional minimalism. Emotional minimalism adalah tentang seni menyederhanakan perasaan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dulu nih. Hal yang pertama adalah tidak semua perasaan perlu direspon. Setiap hari kita diserang sama ribuan hal kecil. Ya kayak misalnya komentar orang lain tentang kita, atau mungkin hal-hal yang kita harapkan seperti ini ternyata tidak terjadi, nggak sesuai dengan ekspektasi kita, atau mungkin kita lihat hal-hal di sekitar kita yang nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Semua itu menimbulkan reaksi yang menyebabkan kita jadi tersinggung, marah, cemas, overthinking. Padahal nggak semua hal itu layak untuk mendapat reaksi kita. Bayangin nih, kayak misalnya hati kita itu seperti sebuah rumah kecil. Kita boleh aja sih menerima segala jenis perasaan itu masuk ke dalam rumah kecil kita ini. Marah, iri hati, tersinggung dan sebagainya ya boleh aja masuk ke dalam. Tapi hak kita adalah apakah kita memperbolehkan mereka untuk nginep di rumah kecil kita ini, atau kita biarkan mereka pulang lagi. Kalau kita izinkan mereka nginep ya mereka akan terus-terusan ada di situ. Tapi kalau kita biarkan mereka masuk lalu kita biarkan mereka pergi lagi, kan hati kita jadi lebih tenang kan? Atau kita coba dengan ilustrasi seperti ini nih. Kalau misalnya kita punya satu tas, sebutlah tas ini namanya tas emosi. Setiap kali kita ketemu sesuatu dalam hari kita masukin semua itu dalam tas emosi kita. Contoh, kita ketemu rasa malu hari ini, masukin dalam tas emosi. Ketemu lagi dengan komentar orang yang gak enak, masukin dalam tas emosi. Ketemu lagi dengan kemarahan gara-gara sesuatu, masukin lagi dalam tas emosi. Lama-lama kita rasanya kok berat banget ya, rasanya hati kok rasanya gak enak, capek banget. Dan kita gak tahu kenapa kita capek. Ternyata gara-gara tas emosi kita udah terlalu berat. Sebetulnya yang kita perlukan bukan tenaga yang lebih besar untuk bawa tas emosi itu, tapi yang kita perlukan adalah keberanian kita nih untuk bisa melepaskan yang gak perlu kita bawa. Yang kedua, tidak semua luka cepat sembuh. Kalau ada bagian tubuh kita yang luka, kita kan biasanya maunya cepat-cepat sembuh. Contoh misalnya kita jatuh, terus udah gitu kaki kita luka. Waktu kaki kita luka, kemudian akan muncul tuh dalam seiring waktu akan muncul yang namanya keropeng, suatu lapisan keras ya, darah yang membeku yang kemudian membentuk suatu lapisan keras. Kita sebutnya keropeng. Nah, di bawah keropeng itu sebetulnya sedang terjadi proses penyembuhan. Tapi tangan kita kan suka gatal tuh, pengen buru-buru sembuh, kita kopek itu bagian yang keras itu. Nah, ternyata di dalamnya belum sembuh-sembuh amat. Akhirnya lukanya jadinya basah lagi dan akhirnya proses itu harus diulang lagi. Tidak semua luka bisa disembuhkan dengan buru-buru. Beberapa itu hanya butuh waktu, kesabaran, dan penerimaan. Emotional minimalism itu bukan berarti kita menolak perasaan, tapi kita sedang memberikan ruang yang cukup untuk merasakannya tanpa harus tenggelam di dalamnya. Haemin Sunim yang nulis buku The Things You Can See Only When You Slow Down, dia bilang gini, "When you learn to be at peace with your emotions, they lose their power over you." Saat kamu berdamai dengan perasaanmu itu berhenti menguasai kamu. Hal berikutnya yang perlu banget kita pahami juga adalah tidak semua hubungan harus dijaga selamanya. Kadang yang bikin hati kita berat itu juga adalah orang-orang yang masih kita pertahankan walaupun sebetulnya sudah nggak sejalan lagi. Belajar emotional minimalism juga berarti bahwa kita bisa bilang gini, hubungan ini pernah berarti, tapi sekarang sudah selesai. Jadi kadang-kadang ada orang-orang dalam hidup kita yang menghambat kita untuk maju. Bukan cuma pasangan ya, bukan cuma orang-orang yang deket banget gitu, tapi kayak teman-teman gitu yang menghambat kita untuk maju. Memang kita pernah berteman dengan mereka, tapi kayaknya kalau berteman sama mereka terus jadi toksik.
membuat hidup kita terhambat, kita nggak bisa maju dengan lebih baik, ya udah kita bisa bilang hubungan ini pernah berarti. Sekarang udah waktunya saya jalan maju. Jadi sekarang udah selesai gitu. Bukan berarti kita kemudian jadi musuhan ya, tapi at least jaga jarak. Dan kita tahu nih orang-orang mana yang bisa membantu kita untuk jadi orang yang lebih baik. Yang perlu kita ingat juga adalah kita nggak harus membuat hati semua orang senang. Susah untuk bikin semua orang senang. Yang kita perlu jagain juga adalah hati kita sendiri. Jangan sampai kita bikin hati orang senang terus, tapi emosi kita jadi terus-terusan terbeban, bikin kita jadi tambah capek hati. Tidak semua hal harus dimengerti. Kadang kita itu terlalu sibuk mencari semua makna dalam hidup ini. Ya, kita tanya sama diri kita, kenapa sih hal ini harus terjadi? Kenapa sih dia pergi meninggalkan aku? Kenapa aku gagal lagi? Kenapa ini, kenapa itu? Lebay, gak usah terlalu pusingin segala hal. Kadang kita itu terlalu banyak mikir sampai hati kita jadi berat ya. Semua kita pikir jawabannya harus sekarang. Padahal nggak semua hal itu butuh jawabannya sekarang. Nggak harus semua hal itu harus kita tahu kenapa terjadi. Waktu kita memaksakan diri untuk memahami semua yang terjadi dalam hidup kita, itu yang bikin hati kita jadi penuh. Pikiran kita jadi berat. Emotional minimalism juga berarti bahwa kita harus bisa berdamai dengan hal-hal yang belum kita mengerti. Kita harus bisa menerima bahwa beberapa bab dalam hidup kita itu memang belum ada endingnya, dan itu nggak apa-apa. Rainer Maria Rilke menulis begini, "Be patient toward all that is unsolved in your heart, and try to love the questions themselves." Bersabar dulu terhadap hal-hal yang belum terjawab dalam hati kita, dan cintai dulu pertanyaannya. Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi ketenangan untuk menunggu sampai semuanya masuk akal pada waktunya. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa menyederhanakan perasaan? Yang pertama, lepaskan perasaan yang tidak lagi dibutuhkan. Kita kadang-kadang kan masih sering menyimpan hal-hal yang lama ya, perasaan-perasaan lama, orang-orang yang menyakitkan hati kita, siapa yang pergi meninggalkan kita, hal-hal apa yang dulu membuat kita gagal dan sebagainya. Padahal sebagian dari hal-hal itulah sebenarnya udah gak relevan lagi dengan siapa kita sekarang. Emotional minimalism itu berarti bahwa kita mulai bertanya sama diri kita sendiri, sebenarnya perasaan apa yang masih boleh kita bawa dan perasaan apa yang harusnya sudah kita lepaskan. Ya sama kayak minimalism tentang barang. Apa yang harus kita simpan, perasaan apa yang harus kita simpan, dan perasaan apa yang sudah waktunya untuk dibuang. Itu membuat hidup kita jadi lebih ringan. Kita tidak butuh lebih banyak perasaan. Yang kita butuhkan adalah lebih sedikit aja, tapi yang benar-benar bermakna. Sama kayak barang, sebetulnya kita tidak butuh banyak-banyak perasaan. Yang kita butuhkan adalah lebih sedikit perasaan, tapi yang benar-benar bermakna buat kita. Yang kedua, isi ruang hati kita dengan hal-hal yang sederhana. Ketika kita mulai melepaskan hal-hal yang berat, itu kita rasa ada sesuatu yang kosong dalam hati kita nih sekarang. Ada kayak ruangan yang kosong yang kayak perlu diisi. Tapi itu sebetulnya bukan kehilangan, itu undangan. Undangan buat kita untuk kita mengundang hal-hal yang baik boleh terjadi dalam diri kita. Perasaan-perasaan yang baik boleh terjadi dalam diri kita. Nah, perasaan-perasaan baik ini cara mengundangnya gimana? Lakukan hal-hal yang sederhana. Kayak mulai bersyukur untuk apa yang terjadi. Mulai mensyukuri untuk hal-hal apa yang kita punya sekarang. Tanpa kita harus mengejar hal-hal yang baru. Itu kita lakukan dengan perlahan-lahan. Mulai menikmati hari kita dengan tanpa tergesa-gesa. Hal-hal sederhana ini membantu kita untuk membangun emosi yang lebih positif. Hal-hal ini bikin kita jadi hadir di saat ini. Kita nggak lagi tenggelam dalam masa lalu, kita nggak lagi khawatir akan masa depan. Brianna Wiest dalam bukunya The Mountain Is You tulis begini, "Peace is not found when life stops being hard, but when you stop letting it steal your calm." Kedamaian bukan datang ketika hidup jadi lebih mudah, tapi ketika kita berhenti membiarkan hidup mencuri ketenangan kita. Jadi, rawat tenangmu dengan hal-hal yang sederhana. Karena justru lewat hal-hal sederhana inilah kita belajar untuk hidup lebih berkesadaran. Jadi, emotional minimalism ini bukan tentang berhenti merasa, tapi tentang memilih perasaan mana yang harus disimpan, perasaan mana yang harus dilepaskan.
Emotional minimalism adalah tentang kita mencintai diri kita sendiri dengan cara yang lebih sadar. Saya berharap banget video hari ini bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua ya. Saya berusaha untuk tetap hadir buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi nanti di video ini. Thank you for watching.